Hal yang perlu diperhatikan ya yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat dalam LC ya. Biasanya yang terlibat itu satu penjual atau eksportir, contohnya PT ABC di Jakarta. Yang kedua yaitu pihak pembeli atau konsaini atau customer. Kita kasih aja contohnya mungkin di Adidas Jepang seperti itu. Yang ketiga tentu bank pembeli opening LC, opening bank. Itu biasanya umpamanya Adidas Jepang membuka LC di banknya di sana, taruh aja di Jepang biasanya ada BOT, Bank of Tokyo ya. Mereka membuka LC, nanti Bank of Tokyo tentu juga menghubungi banknya yang ada di Jakarta, Bank of Tokyo yang cabang di Jakarta ya. Jadi ada 4 ya, dan juga ada yang lainnya ya. Yang pertama kontrak jual beli ya, atau sales kontrak oleh eksportir dan importir. Ada kontraknya dulu ya. Tentu di kontrak itu mencantumkan berapa banyak barangnya, terus berapa harganya, macam-macam lah di kontrak itu antara si penjual dan si pembeli. Yang kedua, pembukaan dan penerusan LC yang tadi saya bilang, kalau umpamanya Adidas di Jepang atau Adidas di Tokyo gitu, dia bisa buka LC-nya di banknya ya, di bank pembuka ya. Berarti tadi Bank of Tokyo yang ada di Tokyo. Kemudian tentu ada bank eksportir atau di sini ya, di origin. Taruh aja Bank of Tokyo yang ada di Jakarta. Yang ketiga, penelitian syarat-syarat LC, bank pembuka, bank penerus LC dan ekspor ya. Ada syarat-syarat di LC itu, contohnya dicantumkan nanti bahwa di LC itu ada shipping window-nya, tanggal berapa akan diekspor sampai tanggal berapa. Jadi nggak sembarangan gitu, tapi ada tanggal atau periode yang telah ditentukan oleh konsaini atau oleh pembeli. Jadi tentu itu kesepakatan juga di antara mereka ya. Tujuannya jangan sampai barang itu dikirim terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi ada seperti shipping window ya, shipping window. Terus syarat-syarat apa sih yang diisi nanti dalam dokumen atau dalam bill of lading? Termasuk mungkin di situ nomor LC-nya ditulis, terus nanti persyaratan-persyaratan lain apa dari mana asalnya, kemana tujuannya, siapa nama shipper, siapa nama konsaininya ya. Jadi syarat-syarat LC ya. Kemudian penyiapan dokumen-dokumen pengapalan oleh eksportir ya, yang umum kan bill of lading, ada commercial invoice, ada packing list, mungkin ada certificate of origin. Kalau dia barang berbahaya mungkin ada seperti MSDS dan lain-lain. Itu penyiapan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh eksportir dan itu dokumen yang umum gitu. Nanti dokumen itu tentu dimasukkan oleh eksportir ke bank tadi, Bank of Tokyo di Jakarta. Nanti Bank of Tokyo akan memeriksa dokumen itu benar enggak, sesuai enggak dengan yang tercantum dalam LC ya. Kalau enggak sesuai ya harus direvisi ya, harus diperbaiki. Kemudian yang kelima, pemeriksaan dokumen. Yang kelima ini pemeriksaan dokumen oleh bank yang menegosier wesel, bank pembuka LC dan importir ya. Jadi dokumen itu setelah nanti eksportir mengekspor barang, terus dia dapat bill of lading dari freight forwarder atau dari pelayaran, kemudian dimasukkan ke bank penerus yaitu bank tadi contohnya Bank of Tokyo yang ada di Jakarta. Bank of Tokyo akan memeriksa dokumen itu, kemudian dikirim kepada bank pembuka atau Bank of Tokyo yang ada di Tokyo. Nanti dari sana baru dikasih ke importir atau konsaini dan mereka tentu memeriksa kebenaran dari dokumen itu ya. Nanti setelah eksportir menyerahkan dokumen itu,
Dia juga diem aja kan, bintang terus yang ngejelasin. Nanti setelah eksportir menyerahkan dokumen tersebut ke pihak bank, baru pihak bank mencairkan uangnya ya kepada penjual atau eksportir. Jadi sepertinya si konsaini atau si customer sudah mendepositkan sejumlah uang di bank. Nah, ketika nanti dokumen diterima oleh pihak bank, baru dicairkan uangnya. Jadi itu seperti garansi atau jaminan. Yang keenam, penyerahan dokumen untuk pembayaran oleh eksportir, bank yang menegosiasi, ya tadi saya jelaskan juga itu. Yang ketujuh, penyelesaian pembayaran oleh bank yang menegosiasi wesel, bank pembuka LC, dan importir ya. Antara importir juga tentu ada kesepakatan ya, bahwa nanti setelah dokumen diterima sama si bank yang pembuka LC itu atau bank pembuka, nanti dokumennya juga dikasihkan kepada importir dan importir akan menggunakan dokumen tersebut untuk proses pengeluaran barang dari bea cukai atau dari customs ya. Syarat umum yang harus dipenuhi yaitu satu, LC yang dibuka haruslah komersial atau documentary LC. Dalam hal eksportir mendapatkan fasilitas kredit bank, maka LC yang diterima harus dapat bersifat irrevocable ya, irrevocable ya. Ini ya, jadi sini katakan bersifat komersial. Apa sih komersial itu? Dagang ya, commerce kan, itu dagang. Ada nilai uangnya. Nah, itu yang dikatakan bahwa LC itu dibuka haruslah yang ada nilai dagangnya ya. Jadi kalaupun dapat fasilitas kredit dari bank ya, jadi nama LC-nya itu disebut dengan irrevocable LC ya. Yang kedua, dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari satu set lengkap ya. Tadi bill of lading ya. Umumnya sih bill of lading ini yang dikeluarkan oleh freight forwarder yang disebut dengan house bill of lading, sementara bill of lading yang dikeluarkan oleh pelayaran disebut dengan master atau ocean bill of lading. Kemudian invoice atau commercial invoice yang diissued atau dikeluarkan sama si shipper atau eksportir. Di invoice itu menjelaskan atau mencantumkan harga barang yang diekspor. Kemudian dokumen asuransi ya, tentu barang perlu diasuransikan ya untuk lebih garansi kalau ada apa-apa di jalan. Dan biasanya kan asuransi itu berlaku, kadang-kadang kami kalau import gitu personal effect atau barang pindahan itu asuransi masih berlaku sampai 60 hari setelah barang sampai. Tapi untuk impor di Indonesia kadang-kadang kalau tidak diasuransikan, kita bisa ada namanya asuransi non-claim. Jadi hanya persyaratan kepada bea cukai bahwa ada asuransinya, tapi non-claim. Maksudnya itu karena harganya murah. Kemarin saya dapat cuma 350.000 untuk satu kontainer ya. Itu biaya preminya. Tapi hanya persyaratan karena itu diminta bea cukai bahwa setiap import barang harus ada asuransinya. Nah, kadang-kadang ada barang yang tidak diasuransikan dari luar negeri ke Indonesia, makanya kita ambil asuransi lokal yang tadi, yang non-claim, jadi hanya persyaratan. Dan itu murah juga, cuma 350.000 ya, non-claim. Dan juga dokumen disertai dengan draft vessel. Yang tiga, persyaratan LC yang tadi, dalam hal impor di atas 5.000 US dollar ya, 5.000 kali sekarang 14 ribuan beberapa. Dan ekspor barang-barang yang memperoleh sertifikat ekspor, maka diperlukan dokumen lain, yaitu laporan kebenaran pemenuhan LKP ya, yang dikeluarkan oleh petugas bea cukai. Ya, ada kadang-kadang beberapa barang itu harus ada pemeriksaan bea cukai. Ada LHP namanya, laporan hasil
Dulu LKP, sekarang namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Jadi barang itu diperiksa dan harus sesuai dengan dokumen, bukan penyeludupan. Kalau penyeludupan kan di dokumen isinya apa, barang aslinya apa, gitu, berbeda gitu. Bukan seperti itu, tapi itu kadang-kadang disebut dengan inspek sama bea cukai. Kalau impor kadang-kadang dibilang bahandel. Bahandel itu bea cukai memeriksa isi kontainer, diperiksa semua. Biasanya itu bahandel itu 100% ya. Semua barang impor yang jalur merah itu pasti dibahandel. Mau 10 kontainer, mau berapa kontainer itu dibahandel. Kalau dulu masih bisa dibahandel itu sekian persen, paling cuma 30% atau hanya contohnya aja. Tapi sekarang rata-rata pemeriksaan itu udah 100%, kecuali bagian pemeriksaannya itu malas gitu ya. Udahlah itu ya. Karena kadang-kadang kalau memeriksa satu kontainer itu kan lumayan lama. Nanti kontainer dibuka dulu, segelnya diputus, dirusak, dibuka kontainernya, terus dilihat satu persatu satu kontainer. Kalau dia seperti spare part, seperti alat-alat listrik gitu, itu kecil-kecil ya. Mungkin malas juga kadang-kadang memeriksa, udahlah kadang-kadang. Tapi hati-hati. Kadang-kadang di kontainer itu kelihatannya di depan, di dekat pintu, benar barangnya mungkin spare part. Tapi di dalam kadang-kadang ada yang nakal itu, contohnya isinya barang-barang berharga yang berbeda gitu ya. Itu kadang-kadang kenapa bea cukai itu memeriksa barang, karena nggak sesuai dokumen, barang yang tertera di dokumen dengan yang aslinya di dalam kontainer ya. Itu namanya penyeludupan. Kenapa ada penyeludupan? Karena untuk menghindari bea masuk. Bea masuk umpamanya barang tertentu yang mahal, mungkin bea masuknya mahal. Atau mungkin karena tidak ada atau lartas, kena lartas ya. Lartas itu larangan terbatas. Nanti kalau waktu kita habis ya, di waktu Zoom ini habis, minta tolong masuk lagi sekali lagi, jadi kita sambung lagi tadi di link yang sama yang tadi. Yang keempat, dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahkan, disyaratkan dalam LC, Letter of Credit, adalah tadi packing list. Kalau tadi commercial invoice itu isinya kan mengenai harga barang. Kalau packing list itu mengenai listnya barang itu loh, detailsnya. Apakah dia menggunakan packing karton, package-nya mungkin pakai kerat, pakai case, dan lain-lain. Kemudian berapa beratnya, bahkan bukan hanya berat keseluruhan, bisa juga per item berapa beratnya, berapa volumenya, berapa quantity. Jadi itu yang disebut dengan packing, namanya juga packing ya. Daftar pengepakan atau sebentar, daftar package. Kita lanjut. Yang tadi ada packing list, certificate of inspection. Jadi kalau barang itu diinspek, biasanya yang bisa inspek itu Sukovindo bisa, ada juga dari bea cukai, ada juga yang inspek itu dari BV itu Bureau Veritas ya. Jadi ada juga kadang-kadang independent surveyor yang sudah di-appointed by bea cukai seperti itu ya. Kemudian certificate of origin atau apa namanya, surat keterangan asal ya.
Terus weight certificate, note list, measurement list, certificate of analysis. Ini biasanya certificate of analysis ini, analisa sertifikasi itu umpamanya kayak kemarin waktu kami impor dari Ningbo itu, dia ada barangnya berupa tepung atau berupa benda cair gitu, cair, mungkin itu yang diperlukan di pabrik. Nah, kadang-kadang bea cukai itu menganalisis apa sih itu, jangan-jangan narkoba kan seperti itu, jangan-jangan itu barang-barang terlarang ya, jadi perlu mereka analisis. Jadi nggak cukup hanya dilihat secara kasat mata gitu ya, terus certificate of quality dan sebagainya. Prosedur singkat transaksi ekspor impor dengan LC ya secara umum ya. Satu, importir tadi saya dijelasin di awal ini, importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka ya. Bank pembuka. Tadi saya bilang contohnya seperti Bank of Tokyo di Tokyo. Issuing atau opening bank untuk membuka LC yang ditujukan kepada eksportir, sebelumnya telah ada sales contract ya. Tentu itu ditujukan kepada penjual atau eksportir yang ada di Indonesia contohnya ya. Tapi sudah ada sebelumnya sales contract antara importir dan eksportir. Kemudian kedua, bank pembuka LC yang membuka LC tersebut kepada bank koresponden. Yang tadi bank korespondennya adalah tadi Bank of Tokyo yang ada di Jakarta. Ya, tadi kan dibuka di Tokyo. Bank korespondennya yaitu tempat eksportir ya, atau advising bank, yaitu tadi contohnya Bank of Tokyo yang ada di Jakarta. Yang ketiga, advising bank meneruskan LC tersebut kepada eksportir ya. Tadi saya bilang kepada diteruskan nanti itu kepada eksportir atau kepada shipper. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang yang akan dikirimkan kepada importir atau account party atau buyer ya. Tentu sesuai dengan tadi sales contract ini. Sudah ada kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual. Yang kelima, atas pemuatan barang yang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan BL dari maskapai pelayaran. Khusus di Indonesia, BL lazim disyaratkan dikirim maskapai pelayaran melalui advising bank. Yang tadi saya bilang, kalau sudah masuk ke kapal, ya tadi udah di kapal ini, ya udah di kapal beritanya di dalam BL itu ada tulisannya ship on board ya, sudah berangkat ship on board. Ship on board. Nah, itu berarti kapalnya sudah berangkat ya. Nah, kalau kapal sudah berangkat berarti BL sudah bisa dikeluarkan. BL tidak boleh dikeluarkan kalau kapal belum berangkat ya. Makanya ada tulisan ship on board. Umpamanya saya hari ini ada ekspor ke Karachi dari Surabaya, itu biji coklat ya, 120, satu kontainer pendek. Itu rencananya berangkat malam hari ini dari Surabaya menuju Karachi. Tentu malam hari ini kan tanggal 7, hari ini kan tanggal 7 kalau nggak salah ya. Tanggal 7 berarti jamnya kan belum pasti, bisa jam 20, bisa jam 23, tapi bisa juga jam 24, tapi bisa juga lewat jadi jam 1 pagi besok. Berarti kalau umpamanya berangkat malam hari ini sudah fix, kapalnya itu udah departure, udah berangkat, udah ship on board, berarti besok tanggal 8 saya sudah bisa keluarkan bill of lading, harus bill of lading. Tapi kalau ternyata kapalnya delay, tadi aturannya mungkin jam 23, ternyata delay, mundur ke besok jam 2 pagi baru berangkat, berarti saya belum bisa keluarkan bill of lading besok tanggal 8, karena departure-nya juga tanggal 8. Baru saya bisa issue bill of lading tanggal 9 atau one day after the vessel departure, seperti itu. Jadi udah di kapal. Kemudian eksportir menerima dokumen pengapalan bill of lading dari freight forwarder atau dari pelayaran. Khusus Indonesia, BL lazim disyaratkan dikirim maskapai pelayaran melalui advising bank ya. Tadi melalui Bank of Tokyo ya. Nanti si eksportir kasih ke bank itu dokumen bill of lading. Nanti banknya itu kirim lagi ke bank pembuka tadi, Bank of Tokyo yang ada di Tokyo. Dari bank itu nanti dikasih kepada pembeli.
Nanti ketika sudah terima dokumennya, si pembeli tentu mengurus semua proses kepabeanan yang ada di destinasi, yang ada di tujuan. Entah itu ke pihak pelayarannya, ke pihak banknya, ke pihak bea cukainya, kemudian nanti kalau sudah semua selesai, mungkin termasuk juga pembayaran bea masuk dan pajak, baru barang kontainer bisa diizinkan keluar dari pelabuhan ya. Keenam, dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai negotiating bank. Bank yang di sini ya, bank yang menegosiasikan wesel. Yang menjadi negotiating bank, ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir ya. Jadi selain Bank of Tokyo di Indonesia, di Jakarta, bisa juga bank lain. Walaupun dibuka itu di Bank of Tokyo yang ada di Tokyo. Jadi bisa juga di sini bank negotiation bank ini sepertinya seperti bank BNI, BRI, atau BCA, dan lain-lain ya. Tentu tergantung keinginan dari eksportir. Karena belum tentu di semua daerah di Indonesia ada bank perwakilan dari bank asing ya. Yang ketujuh, advising bank atau negosiasi bank menegosiasi membeli wesel yang diajukan ekspor tersebut. 8. Selanjutnya dokumen pengapalan dikirimkan oleh negosiasi bank kepada issuing banknya. Tadi Bank of Tokyo mengirim kepada Bank of Tokyo yang ada di Tokyo untuk reimbursement pembayaran. Oke, prosedur singkat. Oke, 9, issuing bank memeriksa ya. Selalu semua sih sebenarnya tahap-tahapnya itu semua harus memeriksa dokumen benar enggak, sesuai enggak dengan syarat-syarat yang ada di LC. Ya, jadi dokumen itu enggak boleh berbeda dengan yang ada syarat di LC. Kalau nanti berbeda gitu, salah ketik atau apa gitu itu ditolak ya. Setelah ditolak itu kadang-kadang kita butuh ada stempel koreksi ditanda